قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kemarin kita sudah mengangkat video di mana ada seorang ustadz yang bermanhaj salaf yang mengajar di Masjid Nabi Muhammad SAW, di Masjid Nabawi, ya, di mana beliau diwawancarai oleh wartawan TV One. Kemudian secara otomatis momen ini menjadikan nama beliau ini semakin dikenal, terkhusus di Indonesia. Ya. Akan tetapi yang lebih penting daripada itu kaum muslimin, ya, selain nama beliau dikenal, ada yang lebih penting lagi. Ya. Yang lebih penting adalah momen itu menjadi momen untuk memperkenalkan dakwah sunnah, momen untuk memperkenalkan bagaimana kepribadian orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah ala manhaj salaf. Ya. Momen untuk memperkenalkan dakwah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, momen untuk memperkenalkan akhlak orang-orang yang mengikuti dakwah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan negara yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terkhusus Arab Saudi yang disebut-sebut sebagai negara Wahabi. Ya. Dan ternyata kaum muslimin, ternyata negeri yang katanya negerinya orang-orang yang sesat, orang-orang Wahabi, orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang mudah menumpahkan darah terhadap orang-orang yang tidak sefaham, ya, kemudian yang mudah menyesat-nyesatkan, dan tuduhan-tuduhan keji yang lainnya kaum muslimin, ternyata semuanya itu hanyalah tuduhan-tuduhan dusta. Ya. Tuduhan-tuduhan tersebut tertolak dengan penjelasan Ustadz Ariful Bahri ketika beliau diwawancarai oleh kru TV One. Ya. Ternyata kaum muslimin, ya, berdasarkan penjelasan beliau, negara Arab Saudi ini negara yang sangat memperhatikan agama kaum muslimin di seluruh dunia. Ya. Sehingga di Masjid Nabawi itu diberikan halakoh-halakoh kajian agama Islam, ya, dengan berbagai macam bahasa, supaya orang-orang dari negara manapun ketika datang di Masjid Nabawi, mereka bisa mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan tambahan ilmu. Mereka bisa belajar di Masjid Nabawi. Itu kan luar biasa kaum muslimin. Kemudian beasiswa yang diberikan oleh Arab Saudi terhadap orang-orang yang mengambil ilmu ke negeri Arab Saudi. Ya kan luar biasa. Beasiswanya luar biasa. Kalau Indonesia mungkin kita kenal 100%, kata Ustadz Ariful Bahri, di Arab Saudi beasiswanya 1000%. Coba, ya. Bahkan kalau kita flashback kaum muslimin, kita melihat andil negara Arab Saudi terhadap Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, dunia, ya, andilnya sangat luar biasa kaum muslimin. Boleh dicek di Wikipedia. Berapa banyak sudah dana yang digelontorkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bantuan kemanusiaan, ya, ingat, bantuan kemanusiaan tanpa melihat suku, bangsa, agama, golongan, ormas, manhaj, dan sebagainya kaum muslimin. Ya. Bahkan orang kafir pun dibantu kaum muslimin. Jadi kalau memang benar, ya, tuduhan-tuduhan bahwa Arab Saudi atau secara umum dikatakan Wahabi itu mengkafirkan orang yang tidak sefaham, menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sefaham, apalagi orang kafir, maka mustahil bantuan kemanusiaan mereka berikan kaum muslimin. Ya, mustahil. Ya, kalau memang mereka itu, seperti yang dituduhkan, ya mending negara-negara miskin, negara-negara yang failit, ya, mereka beli, kemudian mereka wahabikan semua, ya. Jadi tuduhan-tuduhan tentang Wahabi, ya, dengan segala stigma negatifnya, sebenarnya itu cuma isapan jempol kaum muslimin, ya, cuma isapan jempol. Ya, berapa banyak sudah dana yang digelontorkan oleh Arab Saudi untuk berbagai negara yang mereka ini membutuhkan bantuan.
Ya. Palestina kaum muslimin. Bantuan untuk Palestina yang diberikan oleh Arab Saudi itu sudah tidak terhitung jumlahnya kaum muslimin. Jadi kalau ada yang mengatakan Arab Saudi tidak peduli dengan kondisi saudara di Palestina, itu bohong. Ya, coba boleh cek. Ya, boleh dicek. Tidak terhitung bantuan Arab Saudi untuk Palestina. Tidak terhitung lagi. Ya. Cuma karena mayoritas kaum muslimin ini tidak paham ilmu, tidak paham informasi. Ya mereka ketika diberikan berita-berita yang nggak jelas, dicekoki berita-berita yang nggak jelas, yang menjelek-jelekkan, memfitnah dakwah salaf, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang Arab Saudi, ya mereka manggut-manggut saja kaum muslimin. Ya. Dan siapa yang mencekoki berita-berita yang semacam itu kaum muslimin? Jelas, yang pertama orang kafir. Ya. Orang-orang kafir, kemudian orang-orang Syiah, kemudian orang-orang munafik, orang-orang liberal, yang mereka ini tidak ingin agama Islam ini menguasai dunia. Mereka yang tidak ingin ya isi dunia ini mengikuti agama Islam. Ya. Tidak ingin seluruh kaum muslimin ini mengikuti dakwah yang hak, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW secara murni. Ya. Mereka inginnya agama Islam ini rusak, sehingga mereka mudah untuk mengadu domba kaum muslimin. Ya. Memang sangat disayangkan kaum muslimin ya. Orang Islam ya, ini banyak yang antipati dengan hukum Islam. Ini aneh kaum muslimin. Ya, orang Islam ya teriak-teriak paling Islam, teriak-teriak paling ahlus sunnah, paling mengikuti Nabi. Tapi giliran ditawarkan dengan hukum-hukum Islam, mereka anti duluan. Ya, nggak mau. Ini kan aneh kaum muslimin. Ya, aneh. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah hasil dari doktrin-doktrin ya orang-orang kafir tadi. Orang kafir, orang Syiah, liberal, orang munafik. Yang mereka ini berusaha menjauhkan Islam dari umat Islam. Ya. Yang mencoba menanamkan kepada umat Islam persepsi bahwasanya hukum Islam ini hukum yang tidak adil, tidak pas diterapkan khususnya di negara kita ini, Indonesia. Itu kan aneh kaum muslimin. Dan kaum muslimin tanpa panjang lebar ya. Ini sudah panjang lebar ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita langsung saja kita tampilkan video di mana video ini akan kembali membuat para pembenci dakwah salaf ini kejang-kejang kaum muslimin. Akan membuat para pembenci dakwah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini pusing. Ya. Karena apa? Ternyata lembaga pendidikan yang ada di negerinya pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Arab Saudi, ternyata lembaga pendidikan agama di sana itu semakin diminati kaum muslimin. Artinya apa? Artinya akan semakin banyak calon-calon dai yang mendakwahkan tauhid. Ya karena banyak orang-orang Indonesia yang memilih untuk menempuh pendidikan agama di negerinya Wahabi. Ya. Nanti akan melahirkan dai-dai yang mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan perkara syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, dan segala macam bentuk maksiat kaum muslimin. Mudah-mudahan nanti mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah di negerinya Arab Saudi, pulang mereka membawa misi dakwah yang mulia kaum muslimin ya. Kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Banyak umat muslim dari seluruh belahan dunia yang ingin menimba ilmu di Madinah. Tak terkecuali mahasiswa dari Indonesia, salah satu kampus yang menjadi incaran adalah kampus Universitas Islam Madinah. Dan berikut informasinya untuk Anda. Tuh kaum muslimin ya, 1.600 mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Universitas Islam Madinah. Ya. Kita nggak usah muluk-muluk lah kaum muslimin. 50%-nya sajalah yang nanti pulang kemudian benar-benar menjadi dai di Indonesia. Benar-benar menjadi dai yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kemurnian Islam, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf di Indonesia. Ya. Nggak usah muluk-muluk, 50%. Meskipun harapannya ya 100%. Harapannya 100% mereka ini nanti pulang ke Indonesia, kemudian menjadi dai-dai yang akan membumikan ajaran Islam yang hak, sebagaimana
yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dan jelas kaum muslimin, berita ini akan semakin membuat pusing, ya, akan semakin membuat meriang, bahkan kejang-kejang orang yang memusuhi dakwah sunnah khususnya di Indonesia, ya. Dan pasti nanti mereka akan memfitnah habis-habisan dakwah sunnah, ya, karena mereka takut kehilangan dunia mereka. Takut kehilangan dunia karena memang biasa mengambil dunia dengan kedok agama, ya. Kan biasa mereka itu mencari dunia dengan kedok barokah, ya. Sedikit-sedikit air bekas barokah, siwak bekas barokah, bekas tempat duduk barokah. Ya. Mereka biasa mengambil dunia dari agama. Sehingga ketika dakwah sunnah ini benar-benar membumi di Indonesia, akan hilang dunia mereka, akan hilang ladang mereka yang mereka menjadikan agama ini sebagai lahan bisnis untuk mengenyangkan perut mereka, ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.